Perkenalkan, nama saya Budiman Sujamiko. Saya salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kutabumi, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin sedikit bincang-bincang mengenai komunikasi bisnis bersama Bapak Iwan. Selaku jadi Pak, apa saja langkah awal Bapak dalam melancarkan bisnis di RSB ini? Kalau bisnis di RSB sih biasanya kan kita standar-standar aja lah ya, nggak ada yang baru signifikan. Yang pasti langkah bisnis kita sih membuat kemitraan ke petani, kemitraan ke agen. Setelah itu kita orientasinya kemitraan pabrik. Nah, kemitraan pabrik inilah yang mendukung kinerja kita di lapak dengan petani, dengan agen. Nah, kita di petani ada mitra, kadang ngasih bibit sawit, ngasih pupuk, ngasih pinjaman uang. Sama aja seperti agen yang ada di bawah. Agen dan petani itu beda. Kalau petani jual sendiri, kalau agen kadang dia beli dari petani-petani kecil dengan harga standarisasi mereka. Setelah itu dibawa ke lapak. Habis bawa ke lapak, kita kan sudah ada mitra ke pabrik mana yang kita tuju. Nah, itu kita kirim ke sana dengan konsekuensinya ya kadang untung, kadang rugi, karena harga naik turun. Dengan buah kadang namanya lapak, semua buah itu masuk. Lain dengan lahan inti ya, lahan inti kayak lahan punya pir, artinya lahan mitra langsung pabrik. Kalau kita kan petani aja, nah, itu kadang ada buah jelek, ada buah bagus. Tapi kalau lahan inti biasanya itu udah langsung harga pabrik kontrak. Itulah yang menunjang pabrik-pabrik yang ada di Lampung. Biasanya satu pabrik dia harus punya minimal lahan inti di angka 5.000 hektar, 2.500 sampai 5.000 hektar untuk menunjang produktivitas mereka selain dari lapak, selain dari petani dan agen. Jadi RSB ini mencari mitra kita ya? Pabrik kita cari solusinya seperti apa kita ngasih bibit ya tadi kayak ngasih pupuk, ngasih kadang pinjaman uang kan gitu. Itu baik ke petani langsung ataupun ke tingkat agen ya. Setelah itu kita kirim ke pabrik yang sudah bermitra dengan kita. Nantinya bermitra itu udah ada kesepakatan seperti apa tonase sayur berapa sebulan harus ditarget kan. Jadi untuk awal mula merintis RSB ini Bapak mulai dari siapa aja gitu Pak? Dari keluarga dulu atau sudah bermitra dengan petani atau agen? Itu dalam artian kenapa Bapak memilih bisnis ini? Ya, kalau bisnis sih semua bisnis sebenarnya sama aja ya polanya. Yang pasti kita menentukan dari yang pasti paling dekat itu keluarga, teman, terus dari teman ini kan banyak, mungkin dari organisasi, dari kenal. Nah, kita bentuklah mitra-mitra itu supaya dia mau bermitra dengan lapak. Nah, keuntungan apa sih yang diambil dari lapak? Karena jarak tempuh antara areal dengan pabrik kan jauh, jadi dia lebih efektif ke lapak. Kalau ke pabrik dia mungkin sehari semalam baru bongkar, kalau di lapak sampai jam 6 sore pun kita tunggu, dia bisa sampai 2-3 rit masuk ke lapak. Itu keuntungan untuk petani dan agen-agen. Sedangkan kalau dia langsung pabrik penuh nih 1 rit sampai sore, berangkat malam di mobil, di pabrik bongkarnya sore, masuk lagi ke sini udah malam, nggak bisa muat, baru besok lagi dia muat gitu. Tapi kalau dia ke lapak, makanya mitra yang kita bentuk mau sampai jam 6 sore pun kalau dia sudah jadi di jalan akan kita tunggu. Mau dia 5 rit, 6 rit, 7 rit sehari kita tunggu. Itulah keuntungan untuk petani karena kita membentuk
mitra yang dari keluarga, dari teman dekat, dari organisasi-organisasi yang ada, mungkin dari organisasi apa kan gitu. Oh saya punya ini mas saudara dia megang organisasi ini, sawitnya banyak, oh ini nggak apa-apa silakan. Nah keuntungan yang diberikan kepada petani dan agen, keuntungannya jarak tempuh antara lapak dan pabrik lebih dekat, lebih efisien gitu loh, timbang dia langsung ke pabrik kan gitu. Jadi waktunya lebih Ya, singkat ya Pak? waktunya lebih singkat. Waktunya lebih singkat gitu. Jadi untuk awal mula RSB ini terbentuk bagaimana sebenarnya? Kapan berdirinya? Kalau berdirinya saya lupa, pastinya lupa. Yang pasti hampir sekitar 10 tahun berjalan RSB itu. 10 tahun. Iya. Lumayan lama. Kalau sampean mau tanggalnya itu kan di tubuh KBTM itu ya, ada tanda tangannya Pak Agung ya, tanggal berapa besoknya buka. September ya, itu untuk RSB Lapak ya. Situ kan ada tuh tempat Mas Jayus, itu ada tanda tangannya Pak Agung ya, tanggal 7 September apa berapa, pokoknya tanggal besoknya buka. Besoknya buka ya? Iya, masih ada taruh gitu loh, masih ada taruh di situ, kita udah buka. Pokoknya kalau nggak 8-9 September tahunnya ya ada di situ. Pokoknya saya ingetnya itu, saya ke situ waktu itu masih ada organisasi, sampai sekarang pun masih ada ya, organisasi KBTM, peresmian KBTM. Pak Agung itu tanda tangan tugu monumen itu loh, kan ada itu ya. Nah itu kamu lihat aja tanggalnya di situ, aku nggak terlalu lupa lah saya, itu tanda tangan Pak Agung Bupati. Jadi patokannya di situ ya Pak? Iya, patokan saya di situ. Pokoknya kalau nggak salah September 2000 berapa ya, nggak tahu lah, pokoknya lupa lah saya, 2000 berapa entah itu. Cuma di situ ada tanggal sama tahun. Kamu lihat di situ. Hari ini acara, ya taruh belum, besok kan udah nggak acara tuh. Taruh udah belum dibongkar, kita udah buka. Mobil ini masih di dalam taruh waktu itu. Itu. Pokoknya hari ini acara hanya, besok kita buka. Itu. Jadi patokannya untuk tanggal ini apa sejarah RSB ini lewat itu aja ya Pak? Iya, Patokannya ada itu, ada tanda tangan itu. Saya lupa tanggal. Ada di situ tanggal. Itu buka BTM ketemu makan itu lah Pak Jadi saya mau lihat. Oh misalkan buka itu ditanda tangani. Kalau penanda tangannya kan ini ya prestasinya apa sih namanya prestasinya itu 7 apa berapa ya besoknya buka. Kalau penanda tangannya nggak tahu tanggal ininya, tapi ingat saya di situ. Nah, lanjut ini Pak, untuk ini lebih spesifik pertanyaan. Kenapa lapak Bapak ini dikasih nama RSB atau Rizky Sari? Karena RSB itu rezeki yang ada di dalam sari bumi. Jadi kan semua yang hidup, baik tanaman ataupun kita makhluk hidup kan tetap bertumbuh pada bumi. Jadi kayak singkong itu ya sarinya bumi, kayak sawit pun akarnya kan di tanah, makanya dibuat rezeki sari bumi, rezeki dari sarinya bumi gitu. RSB rezeki sari bumi itu, jadi emang dibuat semua produk itu kan dari tanah, nah itu makanya rezeki sari bumi. Rezekinya itu emang rezeki, sarinya itu inti, bumi ya bumi gitu. Rezeki sari bumi. Jadi untuk lapak RSB ini pertama kali dibuka di Jerinjing. di Jerinjing. Iya, di rumah makan itu di Jerinjing itu pertama kali. Jadi untuk sekarang udah ada berapa lapak Pak? Kalau sekarang ada sekitar 10 lapak, itu 2 divisi. 2 divisi sama mitra. 2 divisi itu dalam 10 lapak itu ada yang sawit-sawit aja, ada yang singkong-singkong aja, ada yang singkong sawit. Makanya sekitar 10 cabang. Tapi ada juga yang mitra, terus divisinya kan 2, singkong dan sawit. Ada yang kayak di Jerinjing nanti sampai ke situ sawit aja,
negara bumi nanti singkong aja. Ada yang dua-duanya? Ada yang dua-duanya kayak kota negara nanti kalau nemuin Mas Hafid itu singkong sawit. Itu singkong sawit. Ada yang singkong aja, ada yang sawit aja gitu. Ada 10 lapangan ya? Ada 10 lapak. Di daerah Kota Bumi aja Pak? Di Ada yang di luar? daerah Kota Bumi sama di Kanan perbatasan tapi perbatasan Kanan itu udah perbatasan di Gunung Labuan, Simpang Gunung Labuan perbatasan. Cuma di kecamatan di Kabupaten Kota Bumi sih, cuma ada yang di Kecamatan Kota Bumi, ada yang di Kecamatan Kota Bumi Kota, Kota Bumi Utara, ada yang di Kecamatan Negara Ratu, ada yang di Kecamatan Ogan. Pertanyaan terakhir nih Pak, kan lapak singkong sama sawit ini banyak ya. Jadi cara Bapak untuk mempengaruhi agen atau petani agar singkong atau sawit mereka itu bisa ke RSB Pak? Kalau semuanya dari awal kadang kita ngasih pupuk ya, ngasih harga ya, cuma kadang itu pun nggak cukup. Karena nggak cukup karena apa? Kadang kan petani itu lebih 10 perak pun akan lari. Benar. Jadi kadang uang di petani pun banyak kita sambutan, alasannya nggak panen padahal kirim ke lapak lain. Cuma ada yang kita bangun lagi kedekatan emosional. Oh iya. Nah itu yang paling penting sih sebenarnya, kedekatan emosional. Kita sering kunjungan ke rumah, artinya tatap muka sambil ngobrol, tapi di situ karena kita nggak bahas bisnis juga, kan gitu nggak bahas, cuma ya sudah nanya kabar itu aja. Yang paling penting itu emang kedekatan emosional antar petani dan mitra-mitra lapak. Selain yang kita uraikan tadi kayak ngasih bibit, ngasih pupuk, kadang panen itu dijemput, ngasih mobil ongkos spray kan gitu, nol ongkos dari areal kelapa, ngasih pinjaman uang. Bahkan itu juga terkadang masih kurang Gitu namanya. Masih butuh kedekatan emosional. Kedekatan emosional itu yang satu poinnya nggak bisa sampai tinggal. Satu poinnya kedekatan emosional. Kita sering datang, kita ngobrol yang lain. Nah dari kedekatan emosional ini kan mungkin dia ada permasalahan yang nggak bisa memecahkan, kita bisa ngasih solusi. Nah situlah kedekatan emosional. Jadi kalau udah kedekatan emosional itu kan biasanya apa ya, hutang jasa, kan gitu ya. Kok nggak enak kan kesana aja deh, baik lo kemarin nolong kita, solusinya kayak gini, oh ya sudah. Dan walaupun kadang harga selisih, walaupun kadang lapak kita jauh dari mereka, cuma kedekatan emosional. Karena ada kedekatan emosional tadi ingat gitu ya Pak, lagi panen langsung mungkin sudah cukup terjawab lah pertanyaan Pak. Sebelumnya saya terima kasih banyak buat Bapak membantu dalam proses podcast ini Pak. Ini untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah kami yaitu komunikasi bisnis. Harapannya ke depannya semoga RSB ini semakin maju, semakin dikenal masyarakat, semakin dapat kepercayaan oleh agen dan petani. Mungkin saya akhiri podcast ini Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.